News pagi pemirsa, ratusan buruh dari berbagai serikat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Massa buruh menuntut kenaikan upah sebesar 13% pada tahun 2023 mendatang. Ratusan buruh dari berbagai serikat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu siang. Dalam aksinya, para buruh menuntut agar pemerintah Jawa Barat dapat menaikkan upah minimum menjadi 13%. Selain itu, para buruh juga menolak formulasi upah dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Kita tetap meminta bahwa kenaikan upah minimum di Jawa Barat tidak boleh lebih kecil dari inflasi. Kita minta kenaikan upah minimum Jawa Barat minimalis 13%. Para buruh juga mengancam akan melakukan aksi mogok nasional jika tuntutannya tidak digubris oleh pemerintah daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David iNews melaporkan. Pengendara sepeda motor terluka cukup parah di wajah dan dibawa ke rumah sakit. Korban tersangkut ekor truk kontainer setelah sebelumnya diduga mengantuk dan menyeruduk truk. Pengendara sepeda motor tersangkut di belakang truk kontainer di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan karena terluka cukup parah di bagian wajah. Menurut saksi, pengendara sepeda motor yang melintas dari arah Kalideres menuju Grogol ini melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga mengantuk saat berkendara. Ya itu kenceng, katanya dia ngantuk katanya. Gitu. Pengendaranya motor itu cewek apa cowok? Sama bapak sih. Bapak sendirian atau gimana? Sendiri. Dia ngebuat atau gimana? Ngebut, dia ngantuk. Atas insiden ini, arus lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Grogol sempat tersendat. Kini kasus ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani iNews melaporkan. Puluhan lapak pedagang di Pasar Laino, Sulawesi Tenggara rusak parah dihantam angin puting beliung. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Terlihat di video amatir angin puting beliung menerjang puluhan lapak pedagang di Pasar Laino, Kecamatan Bataiworu, Kabupaten Munas, Sulawesi Tenggara pada Rabu siang. Akibatnya lapak pedagang atapnya berterbangan ke jalanan dan mengalami kerusakan. Setelah angin mereda, pedagang bergegas mengevakuasi barang dagangannya ke tempat aman. Kurang lebih yang jajaran ini saja ada sampai ke ada berapa petak itu, ada 3 atau 4 petak itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Munas, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kalimantan Tengah diterjang banjir setinggi 50 cm. Akibatnya aktivitas warga terganggu dan sebagian warga memilih mengungsi. Banjir menerjang ratusan rumah warga di Komplek Jalan Mendawai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu pagi. Ketinggian air yang mencapai sekitar 50 cm ini juga merendam jalan utama, tempat ibadah dan sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar siswa untuk sementara waktu diliburkan. Air kiriman, Mas. Dari? Air kiriman. Kalau air hujan gini nggak bakalan kayak Kiriman gini. dari mana, Bu? Dari atas. Mas. Dari atas, dari hulu ya? Ya, dari dulu. Kalau banjir aktivitas gimana, Bu? Terhambat lah pasti. Dampaknya mungkin dari ujung tuh banyak sekali sudah. Berapa kira-kira, Pak? Kira-kira 100 lebih ada Kepala keluarga? keluarga yang, dan banyak juga yang mengungsi. Ada berapa yang mengungsi sekarang? Mengungsi itu sekitar 30-an dah. 30. Diketahui banjir sudah terjadi selama beberapa hari terakhir, namun air mulai meninggi sejak Selasa malam akibat banjir kiriman dari daerah hulu yang mengalami intensitas hujan tinggi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat terpaksa tanpa kehadiran guru. Hal ini dikeluhkan oleh para siswa lantaran proses belajar tidak maksimal. Tanpa
Tampak sejumlah wali murid memimpin barisan para siswa Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat sebelum masuk ke kelas masing-masing. Hal ini terjadi lantaran kerap kali tak ada guru yang memimpin proses belajar mengajar akibat polemik relokasi sekolah. Tak adanya sosok guru membuat materi pelajaran tak bisa disampaikan secara maksimal, khususnya bagi para siswa kelas 6 yang seharusnya mendapat materi pelajaran tambahan. Dia meminta maaf dan hari Senin kemarin katanya kita suruh udah bisa belajar seperti biasa di sini dan Bapak Ibu guru juga akan datang mengajar, tapi faktanya tidak ada. Faktanya anak-anak tetap relawan dan orang tua yang belajarnya tanpa guru dan belajarnya kurang maksimal karena tidak ada bimbingan dari guru. Nah, kan selama tidak ada guru tapi tetap ke sekolah. Tetap ke sekolah, belajar seperti biasa, hanya pulang yang lebih cepat. Para siswa pun berharap agar sekolah mereka tak digusur untuk lahan pembangunan Masjid Agung Kota Depok. Pasalnya mereka sudah merasa nyaman bersekolah di sekolah ini. Akibat kasus gagal ginjal akut pada anak, Komunitas Konsumen Indonesia menggugat Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. BPOM dinilai lalai dalam pengawasan obat sirup dan melakukan pembohongan publik. Komunitas Konsumen Indonesia menggugat BPOM RI yang telah terdaftar gugatannya di PT UN sejak 11 November lalu. Menurut Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing, BPOM RI telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa dan menilai lembaga BPOM melakukan sejumlah pembohongan publik. Seharusnya BPOM melakukan tugas dan wewenang untuk menguji sendiri, bukan diserahkan ke industri farmasi. Berikut poin-poin gugatan yang dilayangkan KKI kepada BPOM RI. Pertama, BPOM tidak menguji sirop obat secara menyeluruh. Kedua, BPOM membuat pernyataan simpang siur tentang obat yang tercemar. Seperti tanggal 22 Oktober BPOM umumkan 133 obat tidak tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. 27 Oktober total obat yang tidak tercemar jadi 198 obat. Lalu terjadi revisi di tanggal 6 November dari 198 obat yang tidak tercemar direvisi menjadi 14 diantaranya tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Konsumen dan masyarakat Indonesia merasa dipermainkan atas revisi yang 198 obat sirup tidak tercemar menjadi 14 diantaranya tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Tindakan BPOM RI dalam pengawasan sirup obat terlalu tergesa-gesa dan melimpahkan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengujian sirup obat kepada farmasi merupakan tindakan melanggar asas hukum pemerintahan yang baik, yaitu asas profesionalitas. KKI menilai BPOM melanggar asas kecermatan karena menyampaikan informasi publik yang dianggap berubah-ubah terkait daftar obat sirup yang tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Pengumuman yang berubah-ubah tentu saja merugikan serta membahayakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 berlangsung di Sleman, Yogyakarta pada Rabu sore. Anies Baswedan hadir dalam deklarasi oleh Ormas Forum Kabah Membangun. Kepada para relawan, Anies mengingatkan untuk menjaga persatuan bangsa, menghindari aksi kurang simpatik menjelekkan bakal calon presiden lain. Tidak perlu menjelekkan siapapun. Bapak sekalian, yang menjelekkan itu biasanya sedang jelek. Kalau yang sudah baik, tidak perlu menjelekkan yang lain, tunjukkan kebaikannya. Nah, kalau sudah baik, buat apa menjelekkan? Kalau baik, tinggal tunjukkan kebaikannya. Deklarasi ini dihadiri para ulama, salah satunya Kiai Haji Ahmad Wafi Maimun Zubair dan simpatisan sejumlah parpol.
Dalam kesempatan ini, Ketua Forum Ka'bah Membangun Habil Marati meminta Anies Baswedan untuk memilih cawapres dari kalangan TNI. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan beserta organisasi sayap Gerakan Pemuda Ka'bah menegaskan tidak terlibat dalam kegiatan deklarasi itu. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah Pusat Imam Fauzan Amir Uskara dan Ketua DPW P3 Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Yazid menegaskan bahwa pengusungan calon presiden masih menunggu keputusan di tingkat pusat. Kalaupun ada peserta yang mengenakan atribut yang identik dengan P3, hal itu tidak ada kaitannya dengan P3 dan meminta pihak-pihak tertentu tidak lagi mengklaim berada di barisan partai berlambang Ka'bah. Terkait dengan acara hari ini tanggal 16, seperti yang GBK, kita tegaskan bahwa DPW P3DI tidak ada hubungan sama sekali dengan FKM. Jadi saya sudah memberikan hak jawab saya ketika kemarin salah satu media menyampaikan apa yang disampaikan oleh saudara Habib Marati. Ini jelas tidak ada hubungannya. Bahkan kami sedikit banyak protes begitu. Jangan sampai kemudian menyinggung-nyinggung kami, karena mereka sudah di luar area dan ranah kami. Yazid menambahkan struktural partai dari tingkat pusat hingga cabang tidak terkait dengan acara yang diselenggarakan Forum Ka'bah Membangun tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Prabowo Subianto kembali menjadi kandidat teratas dalam survei yang dilakukan Political Weather Station. Politisi yang sekarang menjabat Menteri Pertahanan ini menjadi sosok capres pilihan masyarakat menengah ke bawah atau wong cilik. Hasil elektabilitas terbaru dari lembaga survei Political Weather Station, sebagian masyarakat wong cilik bakal memilih Prabowo Subianto bila pelaksanaan Pilpres dilakukan saat ini. Kategori wong cilik dalam survei ini merupakan petani, nelayan, buruh, serta masyarakat yang berpendidikan rendah. Sebanyak 29,5% responden yakin kepada Prabowo Subianto, sementara jumlah responden yang memilih Ganjar Pranowo 20,9% dan Anies Baswedan 19,8%. Masyarakat bawah cenderung berharap sosok capres yang mumpuni untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Survei Political Weather Station melibatkan 1.200 warga negara Indonesia dengan menggunakan teknik sistematik random sampling. Survei yang melibatkan responden yang tersebar di 34 provinsi ini dilakukan melalui sambungan telepon dengan pedoman kuesioner. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Jelang pemilu 2024, Partai Perindo terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Political Weather Station, Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini menjadi partai pilihan rakyat kecil dengan elektabilitas mencapai 6,2%. Partai Perindo menjadi partai pilihan rakyat kecil berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Political Weather Station. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini menjadi pilihan masyarakat marginal seperti petani, nelayan, buruh, serta masyarakat berpendidikan rendah. Survei yang dirilis Political Weather Station menempatkan Partai Perindo berada di atas dua partai penghuni parlemen dengan persentase 6,2%. Ini adalah sebuah pengakuan metodologis ya, pengakuan ilmiah yang memang dilakukan oleh lembaga survei atas kerja-kerja yang dilakukan oleh Partai Perindo seperti itu, dan tentunya kami apresiasi, tapi ini menjadi bagian penting untuk kita terus melakukan upaya-upaya kerja-kerja politik yang memang lebih nyata lagi ke lapangan. Hasil survei Lembaga Survei Political Weather Station semakin menegaskan posisi Partai Perindo sebagai partai yang konsisten menjalankan program-program yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan.